Nama Ibu Dina Albertina Solosa. Tempat tanggal lahir Ayah Maru 28 Agustus tahun 1954. Seorang perempuan Solosa Hari yang dibesarkan di dusun Tebet, distrik Ayah Maru. Kedua, riwayat keluarga. Almarhumah adalah anak dari hasil perkawinan antara almarhum Bapak Simon Solosa dan almarhumah Ibu Agustina Huai. Melalui perkawinan tersebut telah dikaruniakan 5 orang anak, yaitu 1. Almarhumah Ibu Dina Albertina Solosa. 2. Bapak Hengki Solosa. 3. Ibu Sofia Solosa. 4. Bapak Amos Solosa. 5. Ibu Yunice Solosa. 3. Riwayat pendidikan. 1. Almarhumah menyelesaikan pendidikan dasar pada SD YPK Miftahin pada tahun 1967 berijazah. 2. Almarhumah menyelesaikan pendidikan SMP YPK Solo pada tahun 1972 berijazah. Yang keempat, riwayat pekerjaan. 1. Almarhumah diangkat sebagai PNS di kantor Dinas Sosial Kabupaten Solo pada tahun 1973. 2. Almarhumah meninggalkan pekerjaan di Dinas Sosial Kabupaten Solo setelah menikah dengan almarhum Bapak Samuel Sarko, dan selanjutnya pekerjaan almarhumah sebagai ibu rumah tangga sampai dengan menghembuskan nafas terakhir. 4. Riwayat perkawinan. Ibu almarhumah menikah dengan almarhum Bapak Samuel Sarko pada tahun 1977 dan dikaruniai 4 orang anak, yang diantaranya adalah 1. Almarhum Moses Sarko bekerja sebagai karyawan kapal asing dan sudah menikah. Yang kedua, almarhumah Rosina Sarko. Yang ketiga, Kristina Sarko SHMH bekerja sebagai asisten di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Yang keempat, Pendeta Benyamin Sarko bekerja sebagai hamba Tuhan di Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci di Medan dan sudah menikah. Yang kelima, Otto Gesler Sarko SD bekerja sebagai asisten di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo Selatan, Provinsi Papua Barat Daya dan sudah menikah. Almarhumah juga mempunyai 7 orang cucu hasil dari perkawinan ketiga anak laki-lakinya. Yang keenam, riwayat organisasi. 1. Almarhumah menjadi seorang ibu penjual syafaat dari era Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci sampai Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, dan bahkan sampai almarhumah menghembuskan nafas terakhir. 2. Almarhumah sebagai sosok seorang ibu yang tangguh, mendukung dan setia mendampingi suami almarhum Bapak Samuel Sarko sebagai ketua pengurus Yayasan Pekabaran Injil Jalan Suci Jayapura sebelum menjadi gereja pada tahun 2002, dan dilanjutkan sebagai ketua pengurus cabang gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura sampai almarhum Bapak Samuel Sarko menghembuskan nafas terakhir, atau yang sering dikenal dengan sebutan ketua pengurus cabang seumur hidup. Ibu almarhumah termasuk salah satu dari beberapa tokoh pendiri gereja Pekabaran Injil Jalan Suci di Jayapura yang setia mempertahankan dan membesarkan keberadaan gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, khususnya di kota Jayapura.
di tanah Papua pada masa sulit sampai sekarang. Beliau sangat terkenal dengan murah senyum. Mendahului diberi sapa dan termasuk seorang ibu yang penuh dengan sukacita dalam hari-hari kehidupannya selalu. Sebagaimana semboyan almarhum suami terkasihnya yang terkenal sebutan Ayamaru adalah kota kelahiran dan Jayapura adalah kota kehidupan. Kita telah ditentunya sampai di pelabuhan sukacita. Riwayat kisah kita, almarhumah jatuh sakit semenjak suami kekasihnya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada tahun 2021, sampai almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 15.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 di usia yang ke-70 tahun. Demikian disekurakan atau disampaikan oleh Bapak Martinus Rosa, SHMU. Sampaikan di riwayat hidup sudah disampaikan. Di tempat ini hanya saya yang menyampaikan profilnya di kakak kasih ini. Saat kita panggil dua-dua, tanda susah karena nanti beliau panggil saya tanda itu aja. Nah, saya juga mau juga kalau sisi itu. Kalau itu sudah dikenal basket lagi bagi orang luar biasa itu dia nelayan itu luar biasa. Nah, waktu hanya masuk ke bola voli. Itu sampai ke sini tak kancing dengan Bapak Samuel Safkon itu karena ikut Porda. Atlet daerah kan. Dan sekarang ada sini tidak ada yang atlet daerah yang sampai di Jayapura. Kalau injak Jayapura waktu itu anggap sudah sampai di surga ini. Setelah menikah dengan Bapak Samuel, dia lupakan semua itu. Seorang ASEAN, perempuan berat pertama kali yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Saya pastikan dia yang pertama, karena dia punya teman-teman yang lain seperti Ibu Deborah, Ibu Martina, atau Ibu Kabaya, Deborah, Ibu Tabias. Mereka kan melanjut ke Semea, tapi dia langsung SMP. Kerjanya bukan tes seperti kita yang capek sekarang. Karena prestasi itu, pemain voli di lingkungan Pemda Kabupaten Sorong ya sudah masuk itu. Di sana. Mana itu ada koas dengan lapisan ada sini kan tidak? Ya itu prestasinya gitu. Mama Mary itu juga, karena mereka ini berkembang di bidang olahraga dan mereka ya sudah jatah-jatah masuk saja begitu rekomendasi. Kalau sekarang ini sangat luar biasa. Itu perjalanan yang sangat luar biasa. Mereka di lingkungan kita ini belum ada yang ada di lingkungan pusat kampus.
Dina Bertugas Rosa, dan tadi sudah diklarifikasi oleh Bapak Rosa bahwa sebutannya sebenarnya adalah Dina Rosa atau keluarga besar Boy, keluarga besar Sakau, keluarga besar Dwi, keluarga besar Ambu, keluarga besar Lides yang ada di Kota Jayapura, keluarga besar Maibrat yang kemungkinan berkenan hadir pada hari ini, keluarga besar Kota Sorong dan juga yang lainnya yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, para penatuan, para hamba Tuhan, para diakonia, kedua syafaat dan seluruh komponen gereja yang lain, baik yang ada di Kota Jayapura, yang ada di Kabupaten Jayapura dan Kerong, Sarmi, atau yang datang dari cabang-cabang di seluruh Tanah Papua yang berkenan hadir hari ini, seluruh anggota jemaat yang saya kasih dalam Kristus, para undangan dan hadirin yang berkenan hadir untuk bersama-sama kita mengikuti acara proses ibadah pelepasan dan pemakaman dari orang tua kasih kita, Mama Dina Rosa Sakau. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, beberapa saja mungkin kurang lebih 5 atau 10 menit saya sampaikan kesan daripada Mama orang tua kasih kita. Banyak hal sudah dijelaskan tadi, tapi yang jelas bahwa sejak Mama ini menikah dengan Bapak Samsul tahun berjalan dan pada waktu menyerahkan diri atau diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi anggota persekutuan waktu itu, dan sejak tahun 1984 di Kota Jayapura yang akhirnya berubah menjadi saat itu berstatus yayasan dan berubah menjadi gereja pada tahun 2002 yang lalu sampai dengan mengakhiri hidupnya, adalah salah seorang tokoh, salah seorang hamba Tuhan yang boleh kami katakan bahwa kesetiaannya itu luar biasa. Setia di dalam doa, setia di dalam ibadah, setia di dalam mendampingi Bapak dalam pelayanan secara lokal bertumbuh Kristus Kota Jayapura atau seluruh tanah Papua, bahkan sampai ke daerah lain di seluruh Indonesia. Bahkan semasa hidupnya menjadi seorang penulis syafaat yang luar biasa. Tuhan memberkati dalam pergumulan, ketekunan itu hasilnya seperti yang sudah ditegaskan tadi oleh Bapak Sosa tadi, bahwa semua yang kita lihat hari ini adalah dari hasil doa orang tua kami. Dari beberapa orang tua kami yang Tuhan panggil khusus di Kota Jayapura, semuanya sudah Tuhan panggil. Terakhir pada tahun 2021 itu ada beberapa tokoh, termasuk Bapak Sam, Bapak Yakio, Bapak Tuhan kita Bapak Andi Karet, dan sebelumnya ada Bapak Andi Karet, dan sebelumnya juga lagi ada Bapak Andi Tabu, dan sebelumnya juga ada Bapak Tobias Rosa dan yang lainnya. Beberapa pejabat kita yang Tuhan beri kesetiaan untuk mengikuti pekerjaan Tuhan, yang antaranya Ibu Peduli Menang, Ibu Priscilla Kawai, Persofila Kawai, dan lain-lain. Khusus untuk mama kita, sejak Bapak dipanggil oleh Tuhan tahun 2021, 2 bulan kemudian atau beberapa bulan kemudian, itu semangatnya luar biasa. Semangat dalam doa, semangat dari kita di sini, kita ibadah dan bila Tuhan pimpin kita supaya kita lama pimpin kita untuk melayani. Saat itu terakhir setelah kondisi kesehatannya semakin menurun, sempat dengan kami memuji Tuhan menari-nari di sini. Dengan kondisi terakhir itu, lalu akhirnya kondisi semakin menurun dan ada di rumah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani 10 ayat pasal 4 ayat 10, sebab barang siapa telah masuk perhentiannya, dia telah berhenti dari segala pekerjaannya. Mama ini sudah masuk perhentiannya dan berhenti dari pekerjaan itu. Kemudian juga firman Tuhan berkata, ingat akan pemimpin-pemimpin kami selalu ingat pemimpin-pemimpin kami yang selalu mengarahkan, menasihati, mengajar kita tentang kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingat akhir hidup mereka dan contoh imannya.
Mama salah satu dari kedua sahabat yang harus kami contoh. Karena semangat dia bersama-sama dengan beberapa pejabat. Mama itu masih ada, kemudian beberapa ibu-ibu yang masih ada di sini, ada Mama Hoya, ada Mama Bumi dan Mama yang lain atau generasi yang lain. Mari kita contoh ini orang komunikasi kita dalam ketaatan dan ketawanan dalam pekerjaan Tuhan. Secara khusus dengan Mama, Bapak dan Mama, sehingga kami hari ini seperti apa adanya hari ini, atau Tuhan bekerja luar biasa. Bahkan orang-orang tua kita ini telah menyediakan fasilitas yang luar biasa khusus bagi kami di Jayapura. Tanah ini dan tanah 1 hektar di sebelah mereka telah berjuang dengan sekuat tenaga. Kami bersama-sama menyelesaikan itu tahun 2006 yang lalu dengan membayar tanah itu dengan harga sebesar 1 miliar. Saat itu Bapak Tobias masih hidup, kemudian Bapak yang lain, Bapak ini dan juga Bapak Sam dan Bapak yang lain, Mama di dalamnya, bersama-sama kita selesaikan tanah itu dan mereka meninggalkan hasil besar ini kepada kami. Karena itu walaupun Mama sudah pergi, orang-orang tua kita yang lain sudah pergi, mari kita yang bersama-sama masih ada, kita terus melanjutkan, meneruskan. Yang kedua, atas nama pengurus dakwah Gereja Perkabaran Jalan Suci, atas nama penatua hamba Tuhan yang mulia dan seluruh penduduk Jayapura, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga, Beni, Kristina, Moses, Oges dan keluarga-keluarga lain, keluarga Sosa, keluarga Santor, apabila selama Bapak Sam bersama kita dalam pelayanan, atau Mama Sam mendampingi Bapak dalam pelayanan itu, ada hal-hal yang kurang berkenan, gereja lakukan kepada Bapak. Seperti disampaikan tadi, orang tua kasih kita ini atau Bapak Sam yang didampingi oleh Mama itu adalah ketua pengurus cabang seumur hidup. Dari sejak 84 menjadi ketua yayasan 1 dari 89, kemudian tahun 2002 menjadi gereja 1 dan akhir hidup menjadi ketua pengurus cabang. Yang tentunya di dalamnya adalah pendampingnya Ibu Dina Sosa Sator. Karena itu atas nama seluruh jemaat, Bapak Tugas yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Tanah Papua, bahkan seluruh Indonesia, kami menyampaikan permohonan kalau apabila dalam pelayanan ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak mendapat perhatian dari gereja dan seterusnya, kita mohon dimaafkan. Kemudian yang kedua juga, terakhir setelah Mama dalam kondisi yang sudah sedikit menurun, sangat menurun sekali. Saya ingat tanggal 11 itu kami selesai ibadah, terus saya lakukan ketua-tua, mari kita berdoa di Mama. Kami semuanya yang datang ke rumah, dan Kristina di rumah kita berdoa di Mama. Untuk dengan kondisi itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan. Dan saya hitung tanggal 11 sampai mengakhiri hidup kemarin itu ada 1 minggu sekian. Hari kita, jadi hari itu terakhir seluruh tua-tua lengkap selesai ibadah kita satu tahun. Terakhir sekali, atas nama pengurus cabang, kami semuanya mohon kesediaan semua kita. Setelah kita selesai ibadah pelepasan nanti, bahkan pergi ibadah pemakaman nanti, kami undang bersama-sama kita kembali untuk mengikuti ibadah syukuran yang akan dilakukan sebentar. Setelah ibadah, artinya kita pulang dari tempat pemakaman, langsung kita datang kembali di sini untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Itu sebabnya kita datang di sini untuk Tuhan mengingatkan kita supaya sama-sama kita tahu kapan saya atau umur saya sudah berapa tahun, bersama-sama waspada untuk menantikan hari-hari Tuhan giliran berikutnya kepada kita semua. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam ucapan sambutan ini. Saya diberi kepercayaan oleh seluruh pendakwah untuk menyampaikan sambutan ini. Thank you.
daripada dosa kami puji dan kami sembah. Pada saat siang hari ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu umat Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki merendahkan diri, mengangkat hati kami kepada Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan yang kami kasih untuk kami. Sampai dengan hari ini kami ada sebagai ternyata ini bukan karena kami kuat, kami hebat, tetapi semua oleh karena kasih Tuhan hati Allah saja. Pujian yaitu teman-teman musik yang teman-teman Pak Owes Sakau, yaitu teman musik Awila yang akan mempersembahkan lagu.
Kita juga harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu Tuhan katakan dia adalah firman. Jadi selain firman Tuhan yang ada dalam tulisan ini, tapi Tuhan sendiri juga adalah firman Tuhan itu. Bapak Ibu, kita sadari bahwa menjadi orang yang dicintai itu adalah salah satu tantangan hidup yang paling sulit. Haleluya. Dan rasa sakit bisa sangat menyiksa, tapi karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur pasal 125 ayat 1, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak pernah goyah sampai selama-lamanya. Kita bandingkan dengan dulu, kita ada dalam kegelapan, orang meninggal pasti orang menangis dan sampai menyiksa diri. Tapi sekarang karena firman Tuhan, terang Tuhan sudah tampil bersinar, setiap firman Tuhan itu selalu menguatkan kita. Akhirnya keluarga yang tercinta dipanggil oleh Tuhan, kita tetap menerima apa yang Tuhan buat. Oleh sebab itu, kesempatan yang ada ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya akan membawa kebenaran firman Tuhan di dalam satu ayat firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Pemberitahuan tentang penghakiman ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Suku kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari gila mereka, karena segala persoalan mereka menyertai mereka. Haleluya. Yohanes melihat ada roh yang berkata, jadi berbahagia orang yang mati sekarang ini. Haleluya. Nanti di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 itu mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ada perbedaan antara orang yang mati di dalam Tuhan dan juga ada orang yang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan itu dikatakan berbahagia. Terima kasih buat kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan
memimpin mulai dari rumah duka sampai tempat gedung gereja. Ibadah sudah berlangsung dari awal sampai akhir, dan lanjutannya berdoa menyerahkan seluruh lanjutan dari ibadah itu mulai dari gereja sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Itu yang sama juga akan diberikan dalam anak-anak menggunakan mobil sertai kami, ikuti kami sampai ibadah terakhir di tempat peristirahatan bersama. Segala puji syukur hormat hanya bagi Kau, Yesus Tuhan, yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya.
Namamu, ibadah pemakaman ini kami juga akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini. Kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan perjanjian Tuhan, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Pembacaan kedua dari tanah, maka setiap orang yang mati kita menguburkan. Berarti kita mengerjakan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dan mereka akan menunggu di dalam kuburan sampai firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 itu. Jadi pada waktu tanda diberi atau yaitu pada penghulu malaikat berseru atau sangkakala Allah berbunyi, itu Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang ada di dalam kuburan atau orang mati itu lebih dulu dibangkitkan. Setelah itu baru haleluya. Kami menyampaikan bahwa keras bunga yang ada jumlahnya terbatas, hanya 8 keras bunga, sehingga perwakilan-perwakilan yang kami sebut di sini mewakili ya keluarga besar. Jadi jika ada keluarga yang namanya tidak disebutkan di sini, kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf karena keterbatasan keras bunga, sehingga kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bulan Suci Kota Jayapura, Bapak Penatua Sepi Kambu SKM MPH atau yang mewakili.
Mari Bapak. Nenek, Amuk, Ate, Karit, Serawan, Merokduk, Anais, Renlo, Panse, Rumana, Sedelet, Amuk Luanan, anak kena gereja, wakili gereja, juga keras bunga kok, tanda penghargaan, ucapan terima kasih untuk nenek, mama atas perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu Tuhan menyertai sampai Yerusalem baru. Sekarang bersama-sama dengan Om, Tante dengan Om, Nenek dengan Om, Nenek dan Bapak Ade tidur bersama-sama. Selamat jalan. Yang kedua, mewakili keluarga dari almarhum kakak beradik. Dengan hormat kami menyebut Bapak Hengki Solosa dan saudara-saudari. Bahagia bersama para kudus di sana. Peletakan keras bunga yang ketiga atas nama anak-anak kandung Christine, Benny, dan Oges. Peletakan keras bunga yang keempat mewakili keluarga besar Kowai dan Kampung Tuer diletakkan oleh Bapak Julius Na. Ya, Alhamdulillah. Saya berdiri sini mewakili keluarga besar Tuer. Terima ayah itu menjadi saksi hidup. Makan minum amus sampai besar, bina sampai besar. Tidak pernah tahu mereka punya tempat. Supaya amus juga harus tahu itu. Tadi di sana orang sebut mereka punya semua, tapi yang besar sampai bina meninggal ini juga orang terima, orang Tuer. Yang kasih besar mereka semua. Selamat jalan Om, kakak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati jerih payahmu. Tuhan terima. Peletakan keras bunga yang kelima mewakili keluarga besar Solosa diletakkan oleh Bapak Petrus Solosa. Kakakku yang baik, terima kasih atas jasa-jasa untuk kami adik-adik dan keluarga besar Solosa di Jayapura. Selamat jalan. Ya, peletakan keras bunga yang berikut mewakili keluarga besar Safkar diletakkan oleh Bapak Dr. Othniel Safkar. Ya, sorry mama orang baik. Jadi kami percaya mama sudah ada di surga. Selamat jalan mama, dan di samping mama ya ada Bapak. Tuhan berkati.
Dan peletakan keras bunga yang berikut mewakili keluarga besar Ikatan Lides di Kota Jayapura diletakkan oleh Bapak Dr. Andes Melianus Karet. Dengan Solosa. Saya sempat kopi pribadi, karena saya sudah menjadi pemimpin. Jadi, saya berdiri di sini. Ini milik Karet ya. Bang, saya mewakili keluarga besar Lides. Selamat jalan. Kau dengan kopi lagi. Garap saya membangun Lides. Kalian besar sekali. Anak-anak yang keluar dari Serang banyak sekali jadi orang. Siapa yang bisa buat lagi binatang seperti kami ini? Karena yang Jayapura yang terakhir yang tertua di Jayapura saya sudah. Tidak ada lain. Kalau saya tidak bang nanti makin sudah saya. Begitu selamat jalan. Yang kedua, kau tadi mabuk ini yang kasih makan kau punya nenek tete mayos dengan hekombu. Ingat itu. Dengan dia saudara perempuan yang perempuan. Saya tidak sebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Peletakan keras bunga yang berikut mewakili keluarga besar Dusun Harit. Bapak Tonce Solosa, silakan meletakkan keras bunga. Keluarga besar Harit Seruan, Tante yang terkasih, selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Peletakan keras bunga yang terakhir mewakili kerabat tetangga yang ada di sekitaran Kamcina. Kalau ada yang ada di sini bisa mewakili. Atau mewakili keluarga Fakdawer. Si Mama. Ya, demikian prosesi peletakan keras bunga yang kita lalui secara bersama-sama telah selesai. Di tempat ini kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang hadir pada siang hari ini. Kita berada di tempat peristirahatan terakhir ini. Disampaikan bahwa setelah dari sini kita kembali lagi ke rumah duka di sana untuk kita melaksanakan ibadah pengucapan syukur. Untuk itu dihimbau kita yang ada hadir di tempat ini semua rame-rame kembali ke sana, jangan ada yang pulang.